Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, kita sering mendengar bahwa menjadi baik dan murah hati dan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri adalah hal yang baik. Tetapi apakah orang pernah memberitahu kita tentang risiko menjadi terlalu baik dan penuh kasih sayang di dunia kita? Tidak semua orang membalas semua kebaikan yang kita berikan. Ironisnya, banyak orang baik yang memberikan banyak uang dan energi tanpa banyak berpikir lagi. Apakah menjadi terlalu baik dapat berbahaya atau bahkan mengancam kesejahteraan Anda? Bersiaplah untuk terkejut oleh dampak negatif yang tidak terduga dari kebaikan. Hari ini kita akan berbagi 8 hal yang bisa terjadi ketika Anda terlalu baik dan memperkenalkan 4 strategi Buddha untuk melindungi diri kita, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita mulai dengan yang pertama. Harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan dan ketegangan emosional. Buddhisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal sebagaimana adanya dan tidak mengaitkan kebahagiaan kita dengan perilaku orang lain. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan terlalu banyak balasan, kita sedang berlatih melepaskan emosi yang dapat membawa kedamaian pikiran yang lebih besar. Namun, sulit untuk benar-benar tanpa egoisme ketika kita murah hati. Memberi banyak sering membuat kita mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama sebagai balasannya ketika kita membutuhkan bantuan mereka dalam hal penting. Kita telah melatih orang lain untuk mengandalkan kita begitu banyak, sehingga mereka menganggap kita dapat menangani segala hal, termasuk tanggung jawab mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan perasaan kelelahan, frustrasi, dan kekecewaan ketika harapan untuk mendapatkan timbal balik tidak terpenuhi. Kita menyadari bahwa orang tidak mengecewakan kita, mereka hanya menjaga tanggung jawab mereka sendiri, seperti yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, penting untuk diingat bahwa nilai sejati datang dari melakukan hal yang benar dan bijaksana. Menurut Buddhisme, memberi dengan seimbang tanpa berlebihan, membantu Anda tetap mengendalikan tindakan Anda, dan mencegah Anda membentuk kebiasaan yang dapat merugikan kesejahteraan emosional Anda. Ketika Anda selalu memberi, orang mungkin mulai mengharapkannya dari Anda, yang bisa membuat mereka terlalu mengandalkan Anda dan mengabaikan tanggung jawab mereka sendiri. Orang cenderung terbiasa dengan rutinitas dan kebiasaan seperti tetap berada dalam zona nyaman mereka. Namun masalah utamanya di sini adalah tidak mengakui nilai diri Anda sendiri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, kemungkinan besar orang lain juga tidak akan mengingatkan Anda untuk melakukannya. Oleh karena itu, jangan berharap orang lain berperilaku seperti pahlawan. Ingatlah, ini bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka sendiri. Ketiga adalah penting untuk mempertimbangkan bahwa kadang-kadang prioritas kita sendiri mungkin diabaikan. Ketika kita terus-menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Buddhisme menekankan pentingnya menetapkan batas dan menjaga tanggung jawab kita sendiri untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup dan tidak mengorbankan diri dan kesejahteraan kita. Mengabaikan kebutuhan Anda sendiri dan selalu ada untuk orang lain. Mungkin ini merupakan upaya untuk melarikan diri dari sesuatu di dalam diri Anda yang menyebabkan Anda sakit dan takut. Penting untuk memeriksa bagaimana Anda merasa ketika menghabiskan waktu sendiri atau kembali ke rumah yang sepi. Jika Anda melakukan hal-hal ini untuk melarikan diri dari diri Anda sendiri, itu akan sulit pada akhirnya. Suasana hati Anda akan memburuk karena Anda mengabaikan prioritas Anda sendiri demi merawat orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan merawat diri sendiri sebelum membantu orang lain, sama seperti menikmati sebatang coklat sebelum berbagi dengan orang lain, atau merapikan rumah Anda sendiri sebelum menawarkan diri membersihkan rumah teman. Keempat adalah, penting sekali kita berdiri untuk diri sendiri dan menetapkan batas. Jika tidak, orang mungkin menganggap Anda lemah, menjadi kuat di dalam,
dan memiliki kendali diri sangat dianjurkan. Ketika Anda memiliki batas dan disiplin diri, orang akan menghormati Anda daripada menganggap Anda lemah. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi tidak menetapkan batas dapat membuat orang berpikir Anda tidak kuat. Mereka mungkin mengandalkan Anda untuk melakukan pekerjaan mereka, karena mereka tahu Anda tidak akan mengatakan tidak. Namun begitu Anda mulai menggunakan kata tidak dan menetapkan batas, mereka akan mulai menghormati Anda dengan cara yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Yang kelima adalah, biasanya Anda akan bertemu dengan orang yang berusaha mendekati Anda. Hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu, Buddhism mengajarkan kita untuk menggunakan kebijaksanaan dan menghargai kemampuan kita untuk membuat pilihan yang bijak. Kita dapat selektif dalam membantu orang dengan menggunakan kontrol diri dan pemikiran jernih kita, yang dapat membantu kita membedakan mana orang yang benar-benar tulus dan mana yang mencoba memanfaatkan kita. Dengan cara ini kita dapat menghindari menyia-nyiakan waktu dan energi kita pada situasi yang tidak produktif. Terkadang bahkan teman baik Anda mungkin mulai mengesampingkan Anda dari kegiatan yang menyenangkan dan hanya menghubungi Anda saat mereka membutuhkan sesuatu. Meskipun hal ini tidak mengejutkan dari segi praktis, tapi ini tidak adil. Orang biasanya tidak mengundang rekan kerja mereka untuk pertemuan sosial atau menghabiskan waktu bersama. Namun penting untuk mempelajari strategi yang dapat mencegah orang memanfaatkan Anda, yang akan saya bagikan nanti. Yang keenam adalah, lebih mungkin bahwa Anda akan menarik individu yang membutuhkan daripada mereka yang bersedia memberi. Dengan bantuan kebijaksanaan Buddha, kita dapat membangun hubungan yang otentik dan saling menguntungkan. Orang-orang yang masuk dalam hidup kita tertarik pada energi yang kita pancarkan. Ketika energi kita rendah, kita cenderung menarik individu negatif dan pesimis dengan niat negatif. Sebaliknya, ketika energi kita tinggi, kita menarik orang-orang yang memancarkan positivitas, kebaikan, antusiasme, kerja keras, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, memberi tanpa memikirkan dapat menghabiskan banyak energi kita dan membuat kita merasa kelelahan. Energi rendah ini membuat orang yang membutuhkan dan bahkan oportunis yang hanya ingin memanfaatkan kita dan tanpa berniat memberi kembali tertarik pada diri kita. Mereka hanya ingin menggunakan kita dan kemudian menghilang tanpa bahkan menunjukkan rasa terima kasih. Yang ketujuh, Anda mungkin berakhir dengan menderita kecanduan. Buddhisme percaya pada keseimbangan dan kendali diri. Berlatih kedisiplinan diri dalam kebaikan Anda membantu Anda menghindari perilaku adiktif dan memungkinkan Anda menjaga hubungan yang sehat dengan tindakan dan pilihan Anda. Ketika kita menghadapi kelangkaan dalam hidup kita, kebutuhan kita bisa tumbuh, dan ini membuat kita lebih mudah jatuh ke dalam kecanduan. Suatu hari, seseorang yang dekat dengan Anda mungkin melihat bahwa Anda minum terlalu banyak, makan berlebihan atau berjudi secara berlebihan. Dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan seseorang yang peduli tentang Anda. Reaksi awal Anda mungkin adalah marah dan menyangkal memiliki masalah apapun. Tetapi ini adalah reaksi umum di antara orang yang terlalu terlibat dalam masalah mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat masalah mereka. Penting untuk diingat bahwa orang yang peduli tentang Anda hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Ambil pengamatan mereka secara serius, karena mereka mencoba membantu Anda menghindari penurunan lebih lanjut dan maju. Kedelapan, terkadang ketika orang terlalu menarik perhatian orang lain atau terlalu mencolok, orang lain mungkin mulai bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Buddhism mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal yang benar, bahkan jika orang lain tidak mengerti atau menyetujuinya. Dengan tetap setia pada nilai dan prinsip kita, kita dapat membangun reputasi yang kuat, yang tidak dapat dengan mudah dipertanyakan atau diragukan di dunia saat ini. Orang yang benar-benar baik itu sedikit jumlahnya. Jadi jika Anda kebetulan menjadi orang baik dan tulus, orang lain mungkin tidak percaya pada kebaikan Anda. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya, apakah Anda memiliki motif tersembunyi atau rahasia?
Ini berarti bahwa ketika orang tidak sepenuhnya mempercayai kebaikan Anda, itu tidak selalu karena mereka terlalu curiga. Terkadang ini hanya pendekatan hati-hati untuk melindungi diri mereka dari niat yang mungkin merugikan. Sebagai kesimpulan, penting untuk berhati-hati saat berurusan dengan individu yang terlalu antusias dan mempertimbangkan apakah bantuan mereka benar-benar membantu. Dengan tetap setia pada nilai dan prinsip kita, kita dapat membangun reputasi yang kuat, yang akan membantu kita mendapatkan kepercayaan orang lain, bahkan ketika mereka berhati-hati. Sekarang mari kita bicara tentang cara menghentikan orang lain memanfaatkan Anda. Berikut ini adalah cara-cara tersebut. Pertimbangkan untuk memperhatikan perasaan Anda. Emosi Anda dapat bertindak sebagai pesan yang mencoba menyampaikan sesuatu yang penting bagi Anda. Untuk memahami diri Anda lebih baik, bayangkan diri Anda sebagai seorang bijak yang mempercayai kesadaran diri. Oleh karena itu, ketika Anda membantu orang lain, perhatikan bagaimana perasaan Anda saat itu. Jika itu membuat Anda merasa luar biasa seperti berjalan di atas awan, itu fantastis. Namun, jika itu membuat Anda merasa overwhelmed, exhausted, marah, atau dimanfaatkan, itu adalah tanda bahwa Anda harus memperhatikan perasaan Anda. Anda tidak seharusnya merasa seperti ini saat membantu orang lain, kecuali itu benar-benar diperlukan dan bermakna. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Pertimbangkan waktu dan energi Anda sebagai sumber daya berharga dan prioritaskan hal itu. Jika Anda merasa kewalahan atau seseorang meminta terlalu banyak dari Anda, sangat wajar untuk menolak. Dengan cara ini Anda dapat mengambil kendali atas hidup Anda dan menghindari stres yang tidak perlu. Meskipun mungkin terdengar negatif, berani mengatakan tidak itu adalah hal yang penting. Untuk kehidupan Anda yang positif dan bebas stres, Anda dapat berlatih mengatakan tidak di depan cermin dan meyakinkan diri bahwa itu satu-satunya cara untuk melindungi waktu Anda dan menghindari stres yang tidak perlu. Utamakan kebutuhan Anda sendiri. Mengadopsi praktik kedisiplinan diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh Buddhisme, dapat membantu Anda. Alokasikan waktu di jadwal Anda untuk kegiatan yang Anda nikmati, seperti yoga, menggambar, atau minum teh sambil mendengarkan musik. Selesaikan tugas Anda dengan efisien sehingga Anda dapat membuat ini menjadi kebiasaan yang teratur. Jika seseorang meminta waktu Anda secara pribadi, mereka seharusnya menghormati batasan Anda. Tolak dengan sopan dan gunakan waktu tersebut untuk meresapi diri Anda. Anda mungkin menawarkan bantuan nanti, tetapi jelaskan bahwa waktu Anda terbatas dan berharga. Hubungan sangat penting untuk kehidupan yang damai dan memuaskan. Strategi keempat fokus pada menghindari orang-orang yang menguras energi Anda. Anda sebaiknya mengidentifikasi hubungan-hubungan yang memberikan manfaat dan yang tidak. Jauhilah individu yang selalu menurunkan semangat Anda dan tidak memberikan kontribusi positif untuk hidup Anda. Mencoba membantu orang-orang seperti itu biasanya sia-sia, karena mereka lebih tertarik pada keluhan daripada mencari solusi. Keseimbangan sangat penting dalam hidup. Anda tidak boleh memberi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Sebaliknya, temukan keseimbangan yang terbaik untuk diri Anda. Selalu ingat bahwa tidak apa-apa untuk mengatakan tidak, terutama ketika kesejahteraan Anda berisiko. Tips ini bertujuan membantu Anda mengimplementasikan prinsip-prinsip Buddha dalam kehidupan sehari-hari Anda.